Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap individu di antara kita datang dari tempat masing-masing yang demikian jauh, memiliki hajat di dalam hatinya, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi segala harapan kita dikabulkan oleh Allah, lebih dari yang kita harapkan insyaallah. Orang yang datang berharap kepada Allah melalui pintu para aulia Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Pernah disebutkan bahwasanya beberapa orang daripada murid-murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, di antaranya Al-Habib Omar bin Aidrus Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Aidrus, dan beberapa lagi dari datang ke Sewun. Mereka mampu datang ke Sewun dengan mengendarai kendaraan, tapi mereka bilang tidak, kami ingin jalan kaki, berharap keberkahan dari Habib Ali Habsyi. Mereka tempuh perjalanan yang panjang di musim dingin, berangkat tengah malam supaya sampai di Sewun pas setelah subuh. Ketika mereka sampai setelah menempuh perjalanan yang panjang di tengah malam yang dingin, pas di pagi hari bersamaan dengan isyraq mereka tiba di kota Sewun. Mereka datang ke rumahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Begitu mereka sampai di rumah Habib Ali Habsyi, disambut, mereka langsung menemui Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Disambut oleh Habib Ali Habsyi dengan sambutan yang luar biasa, sehingga Habib Ali bilang, kalian datang jauh-jauh dari Terim, jalan kaki di tengah malam yang dingin, apa harapan kalian? Maka salah seorang dari mereka, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Aidrus, bilang kepada Habib Ali, Habib Ali, terus terang kami ini rombongan datang dari Terim, jalan kaki, perjalanan panjang di tengah malam yang dingin. Harapan kami cuma satu. Apa itu, kata Habib Ali Habsyi? Maka Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Aidrus bilang, Habib, yang kami inginkan Ghuwaisah fi qalbak nadkhul fiha, tempat yang paling dalam di hatimu, kami ingin tinggal di situ, wahai Habib Ali. Ini harapan kami datang dari Terim dengan menempuh perjalanan yang jauh. Kami nggak punya harapan yang lain kecuali ini. Ini kata-kata menggetarkan Habib Ali Habsyi, sehingga beliau bilang kepada mereka, apakah ada permintaan yang lain selain ini? Habib, enggak, kami nggak punya harapan apa-apa kecuali ini. Ini yang paling penting, ini yang terbesar yang kami harapkan. Maka saat itu juga Al-Habib Ali memberikan kabar gembira kepada mereka, insyaallah ya ga'alakum, segala yang kalian harapkan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita semua hajat kita duniawiyah wa ukhrawiyah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Orang yang datang bersimpuh di hadapan para aulia enggak bakal rugi, beruntung dan beruntung dan beruntung. Apabila ada satu orang yang hanya melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami mendapat keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok manusia di satu kota, setelah wafatnya Abu Yazid Al-Bustami terjadi kemarau panjang. Orang kota tersebut melakukan salat istisqa bersama orang-orang kota di situ. Beberapa kali mereka lakukan salat istisqa tapi nggak turun hujan. Sampai setelah sekian kali mereka salat istisqa, mereka pergi rombongan ke padang yang lapang untuk melaksanakan sholat istisqa yang kesekian kali. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan beberapa orang, seorang wali min awliyaillah al-masturin. Ini wali min awliyaillah bilang kepada mereka, kalian hendak pergi kemana? Kami ingin sholat istisqa. Berkali-kali kami sholat istisqa tapi gak turun hujan. Maka ini orang, si wali ini bilang kepada mereka, duduk di sini biar saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waktu ini wali bilang di dalam doanya, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqi haula'in nas. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan untuk mereka. Itu waktu juga turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka gembira dan juga mereka heran. Doa macam apa ini? Belum pernah kami dengar. Dan apa yang ada di kepala ini orang? Sehingga dengan berkat apa yang di kepalanya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu mereka nanya, apa sih sebenarnya yang ada di kepalamu? Hingga langsung kontan dikabulkan oleh Allah. Maka si wali ini bilang, tahu gak? Saya nggak punya apa-apa. Yang ada di kepala saya hanya 2 bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Dengan berkat ini mata yang pernah melihat wajah tersebut, Allah mengabulkan doa-doa saya. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang di dalam syairnya, "Fas'adah manutah kullaha bittifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Beruntung, beruntung, beruntung orang yang melihat wajah mereka para aulia Allah. Bahkan keberuntungan juga didapati oleh mereka yang melihat wajah orang-orang yang pernah melihat wajah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Tarim di zaman Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada satu orang namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, salah satu guru daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika Habib Abdullah Haddad masih anak-anak, selalu dibawa oleh ayahnya Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad ke hadapan Al-Habib Abdurrahman ini. Kalau Habib Abdullah Haddad sampai di rumahnya Habib Abdurrahman, selalu didudukkan oleh Al-Habib Abdurrahman di sampingnya, padahal itu waktu Al-Habib masih anak-anak. Dan seraya Al-Habib Abdurrahman yang udah tua umurnya itu bilang sambil menepuk pundaknya Al-Habib Abdullah Haddad, "Marhaba bi Syekhil Jamaah." Selamat datang wahai gurunya jamaah, gurunya Alawiyin Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Abdurrahman bin Syekh ini, beliau katakan, diri saya ini, saya bukan orang alim, saya bukan orang yang punya ilmu luas, tapi kalian datang kepadaku, ambil keberkahan dariku dan lihat wajahku ini. Kenapa? Sebab saya punya wajah, terdapat di dalamnya 2 bola mata yang pernah melihat wajahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, orang yang melihat aku dan pernah melihat aku dan pernah melihat orang yang pernah melihat aku akan masuk surga, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalian melihat wajahku. Karena itu beruntung orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta kepada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita dengarkan dari apa yang disampaikan, yang tadi dibacakan, diantaranya ucapan kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalam ucapan yang keluar dari dalam hati yang tulus. Lebih dari 100 tahun diucapkan oleh Al-Habib Ali Habsyi, tapi hingga saat ini keberkahannya tersebar di seluruh penjuru dunia. Gak lain adalah bukti daripada ketulusan dan keikhlasan yang terdapat di dalam hatinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitab Tajul A'ras, beliau mengatakan, kalau kita ingin melihat dan merenungkan, kita akan dapati kemiripan yang luar biasa antara Al-Habib Ali Habsyi dengan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam perilaku ucapannya, ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani ketika terucap dari hati yang tulus masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarkannya, sama seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan ini tidak lain dan tidak bukan yang memberi Syekh Abdul Qadir Jilani, dialah yang memberi Al-Habib Ali Habsyi juga. As-Sagi bagi. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada mereka para aulia Allah berikan juga kepada kita. Namun hendaknya apa yang kita dengar kita bawa pulang ke rumah kita hadirin. Ini tujuan penting daripada kita hadir perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar hadir, tapi kita ini ada misi, ada tujuan. Kita pulang bawa ini akhlak, bawa tuntunan yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya bahwasanya ahlu baiti an-nujum aman li ahli sama. Bintang adalah bukti aman bagi penduduk langit. Dan ahlu baiti, kata Rasulullah, keluargaku adalah bukti keamanan bagi penduduk bumi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ahlu baiti kasafinati Nuh, keluargaku bagaikan bahtera Nabi Nuh. Kita melihat saat ini, zaman sekarang ini, banjir kemaksiatan sama seperti banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir Nabi Nuh, banjir air. Banjir zaman kita, banjir kemaksiatan, banjir fitnah, banjir penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen selamat, dibutuhkan 2 hal, yaitu bahtera,
perahu yang kokoh, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, dan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau kita mau melihat ahlu bait Rasulullah SAW, perahunya Nabi Nuh, pembawa keselamatan bagi untuk kita sekalian, inilah Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Kita pulang, ini tuntunan yang diajarkan oleh Al Habib Ali Habsyi. Jangan cuma sekedar kita dengar, kita bawa pulang ke rumah kita. Kita sampaikan kepada anak dan keluarga kita. Pernah Al Habib Muhammad bin Alawi Al-Masyhur lagi jalan bersama putranya Al Habib Abu Bakar. Ketika di jalan keluar dari kota Tarim, beliau melihat dari kejauhan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi, ayahnya daripada Habib Ali Habsyi dan guru Habib Ali. Melihat Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bersama kakaknya Habib Tahir bin Husain. Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah manusia yang tunduk kepada Allah, lambang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pergi ke Mekah, disambut oleh ulama Mekah, dan ulama Mekah bertanya kepada Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tentang pamannya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Para ulama mereka ingin tahu sifat daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, bahtera Nabi Nuh yang membawa keselamatan untuk umat manusia. Maka dijawab oleh Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tentang sifat, inilah sifat keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, amma Khali Tahir bin Husain faqad istajma'at fihi syurutul imam al-uzma, wa amma Khali Abdullah bin Husain bin Tahir faqad tahalla bil munjiyat wa takhalla 'anil muhlikat fa wasfuhu ihya wa ziyadah. Pamanku Tahir bin Husain telah sempurna di dalam dirinya sifat seorang pemimpin pantas menjadi sebagai Amirul Mukminin. Adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, sungguh dia telah mensucikan dirinya dari segala sifat yang tercela yang dimurkai oleh Allah, dan telah menghiasi dirinya dengan segala sifat yang diridhai oleh Allah. Maka beliau ini adalah ihya yang berjalan di muka bumi. Ihya Ulumuddin yang kita lihat itu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ini terjemahan hidupnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan yang ada di dalam Abdullah bin Husain bin Tahir lebih daripada yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Inilah sifat keluarga Nabi Muhammad SAW. Akhlak ajaran Rasulullah SAW. Sampai Al Habib Muhammad bin Alawi Al-Masyhur ketika melihat dari kejauhan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al Habib Tahir bin Husain, wajah yang bagaikan matahari, wajah yang menggambarkan rasa tunduk kepada Allah yang disebutkan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ketika Al Habib Muhammad melihat wajah Habib Abdullah bin Husain dan kakaknya Habib Tahir, mereka berjalan berduaan sebagaimana imam dan makmum. Al Habib Abdullah nggak pernah jalan di depannya Al Habib Tahir bin Husain, kakaknya. Al Habib Muhammad bilang kepada anaknya sambil dijewer kuping anaknya, telinganya, ya waladi man haula, wahai anakku siapa mereka? Maka sang anak ini bilang kepada ayahnya, wahai abah, mereka adalah Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Dengar begitu, dijewer kupingnya sama Habib Muhammad. Ya waladi, wahai anakku siapa mereka? Dijewer keras. Dia bilang, ya abah sakit, jangan dijewer keras begini. Engkau bertanya kepadaku siapa mereka? Mereka adalah Habib Abdullah bin Husain dan Habib Tahir bin Husain kakaknya. Dijewer lagi lebih keras. Ditanya siapa mereka ya wali? Ya abah, mereka adalah Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain. Maka saat itu juga sang ayah ini ingin mengajarkan kepada anaknya. Dia mengatakan, tahukah wahai anakku siapa mereka? Mereka adalah hamba yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ibadur rahman, yang berjalan di muka bumi dengan rasa tawadhu, tunduk kepada Allah, tidak mengenal kesombongan sama sekali. Bumi mengenal bagaimana sifat rendah dirinya mereka, rendah hatinya mereka, tawadhunya mereka. Bumi mengenal rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, sehingga kerendahan hati mereka membuat diri mereka tidak mengenal cacian, tidak mengenal makian. Mereka memandang semua manusia itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Husnudzan di dalam hati mereka. Ahlus safa wal wafa ma fihi muqaddudin.
ma baina hadza yumit wa akhar kada yastamit, kata Habib Al-Habsyi. Orang yang punya hati bersih begini memandang manusia yang lain, memandang dengan pandangan yang bagus. Semua orang bagus aja di matanya, mengambil keberkahan dari sini, dari yang situ. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dicaci, dimaki, enggak pernah membalas cacian dengan cacian. Artinya orang yang mencaci mereka dibalas dengan maaf, bahkan didoakan. Begini ajaran orang-orang tua kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam mereka penuh dengan tangisan, air mata, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat keadaan kita saat ini, malam-malamnya kita bagaimana? 24 jam enggak pernah berhenti dari televisi sampai tengah malam. Dulu orang-orang tua kita mengenal tahajud di malam hari, mengenal Al-Quran di malam hari, mengenal tangisan di malam hari. Tapi ini semua udah hampir punah dari tengah-tengah kita. Nah, kita hadir acara haul daripada Al-Habib Al-Habsyi, kita pengen bawa ini ke rumah kita. Kita pengen hidupkan lagi apa yang udah mati daripada ajaran salafun shalihin, yang udah punah daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau melihat ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, demi Allah kita nggak bakal pernah dapetin ajaran yang lebih bagus daripada ajaran yang dibawa oleh guru-guru kita, oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ajaran yang bersambung, yang menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar da'awi atau pengakuan, tidak, tapi hakikah. Orang yang melihat wajah Habib Al-Habsyi mengenal di wajah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar cuma bisa ngomong bicara, lah, hakikah. Tulus dari hati, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat guru-guru kita yang telah mendahului kita, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, dan saudara-saudara mereka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Al-Habib Alwi ibn Al-Habib Anis. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan para ulama kita, para habaib kita yang masih ada, dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli makhif, wa ya ma'mana kulli makhif, yassir alaina kulli asir, fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, wa anta alimun biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, wa ma kana mithli an atakallam amamakum al-habaib al-kiram illa imtithal al-amr sahib al-maqam Al-Habib Alwi bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ikhwani rahimakumullah, saya akan berikan pada kesempatan ini ringkasan dari apa yang dibicarakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam 3 hari di mana kita duduk di majlis ini membaca daripada kalam seorang imam besar yang ada di masa 100 tahun kita haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengucapkan tahmid, alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul ijad, atas nikmatul imdad, dan atas nikmatul irsyad. Nikmatul ijad, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Nikmatul imdad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita rezeki, karunia, rahmatnya kepada kita. Dan nikmatul irsyad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali menyatakan bagaimana mereka orang-orang salihin merasakan lezat ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana salat mereka, bagaimana mengaji Al-Quran mereka. Mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan lezat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwani rahimakumullah, bagaimana keadaan kita yang sekarang ini dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan, ikhwani rahimakumullah, barang siapa mendengar satu akhlak yang baik, satu akhlak maupun satu sifat dari salafuna, kemudian tidak ada keinginan dari diri kita untuk kemudian berbuat sebagaimana mereka telah berbuat, maka fahuwa mamhuqun, kata Al-Habib Ali, maka dia adalah orang yang terhapuskan, orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan, maka apa yang telah dilakukan oleh salafuna dan banyak dari kita kemudian kita membaca kitab-kitabnya, maka kita berusaha untuk berlaku sebagaimana apa yang mereka lakukan. Berusaha sesungguh-sungguhnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada mereka pasti bisa memberikan kepada kita atas di mana kita ada usaha dan kesungguhan dalam kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sungguh-sungguh di dalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita. Ikhwani rahimakumullah, sungguh banyak perbedaan yang tampak jelas bagaimana kita dengan mereka. Begitu jauhnya kita dengan mereka orang-orang salafuna di dalam ibadahnya, di dalam menggunakan waktunya, kesempatan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua waktunya digunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan tentang guru daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habishi, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, waktunya semuanya digunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika mau masuk bulan Ramadan, kumpulkan keluarganya, kumpulkan sanak kerabatnya, mengatakan kepada mereka, ada yang mau jual waktu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di Ramadan maupun di selain Ramadan sama, tidak ada tambahan amal ibadah. Karena sesungguhnya beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, semua waktunya sudah digunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga baik di bulan Ramadan maupun di selain Ramadan sama, tidak ada bedanya. Hingga seseorang yang kemudian memberikan hadiah berupa jam yang kemudian diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah berapa waktu ditanya kepada beliau, wahai Habib, bagaimana jamnya? Nggak tahu ini, kok mati, saya tidak tahu. Maka kemudian dikatakan, wahai Habib, itu perlu antum setiap hari untuk memutar jam tersebut supaya tetap bisa berjalan. Oh, kalau gitu sungguh saya tidak punya waktu lagi untuk memutar jam. Tidak ada waktu lagi untuk putar jam, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita turah waktunya, mutar jam banyak bisa kita putar. Karena banyaknya waktu yang tidak kita gunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala yaruddana ilaihi raddan jamilan. Allah la yahrimna khairan ma indah bi syarri ma indana. Allah la yaj'al dhunubana mani'ah lana an mahbubina. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan tafakkur lebih luas daripada zikir, kata beliau. Zikir itu hanya dengan satu anggota tubuh, dengan lisan. Tetapi sesungguhnya tafakkur yang kita lakukan bisa dengan seluruh tubuh kita, kecuali zikir hati. Maka kata beliau sesungguhnya zikir hati itu menyamai daripada tafakkur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat Al-Quran, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan siang dan malam ini berganti silih berganti, liman arada an yadhakkara aw arada syukura, bagi orang-orang yang mau ingat. Tidak lain yang dimaksud di sini adalah ingat zikir hati. Kemudian ikhwani rahimakumullah, tafakkur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidak ada lain, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi umur yang panjang yang akan dilaluinya. Tidak lain, umur yang panjang itu bukan umur ketika kita hidup di dunia, tetapi alam barzakh dan alam akhirat. Bagaimana persiapan kita untuk alam-alam yang kemudian akan kita lalui, tidak lain penuh dengan berbagai macam kesulitan bagi orang-orang yang kemudian lalai dan tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, bagaimana kita kemudian waktu yang kemudian kita buang percuma dengan sia-sia. Andaikan kita ini merasa sedih, merasa menyesal, istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas waktu yang kemudian kita gunakan tidak ada apa-apanya, sia-sia. Kalau kita masih merasa sedih, merasa menyesal, ini baik. Tapi nyatanya kita sama sekali tidak pernah menyesal atas waktu yang terbuang percuma. Bahkan disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di surga kelak, mereka ini juga akan menyesal. Menyesal bagaimana? Karena sesungguhnya mereka dalam nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain mereka ini menyesal atas waktu yang pernah berlalu ketika hidup di dunia tidak digunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka sudah masuk ke dalam surga. Mengapa mereka menyesal seperti ini? Tidak lain karena Allah memberikan begitu banyak karunia kepada hamba-hambanya, lalu mereka menyesal. Andai kata waktu tersebut digunakan buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya karunia yang diberikan oleh Allah sangatlah besar. Dan mereka malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama perbuatan yang seperti itu, ternyata Allah memberikan kebaikan yang begitu besar kepadanya. Bagaimana kalau semua waktunya digunakan buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali mengingatkan harusnya kita menangis atas cita rasa dan akhlak daripada orang-orang yang salihin yang tidak terdapat pada diri kita. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan, walau annani abki dumu'a wa ba'daha ad-dima' ala ma fatani ya mu'atibi lakana qalilan min kathirin wa ma'asa yaruddul buka min zahibin ayya zahibi. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan ucapan seperti ini. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, bagaimana sesungguhnya saya ini kalau sekiranya nangis
dengan tangisan air mata dan setelahnya dengan darah, maka sungguh tidak akan bisa kemudian mengembalikan apa yang telah terlewatkan. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan seperti ini. Siapa beliau? Beliau adalah seseorang yang ketika umurnya masih belasan tahun salat duha dan kemudian salat di waktu duha, salat sunnah sebanyak 200 rakaat. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad menangis kalau perlu dengan tangisan air mata, darah setelahnya, untuk kemudian menyesal atas waktu yang terlewatkan. Padahal keadaan beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semacam ini, 200 rakaat, kemudian pergi ke setiap masjid untuk mengisi air-air yang ada di masjid-masjid di Tarim. Semuanya beliau lakukan semasa beliau masih belasan tahun. Bagaimana ibadahnya setelah itu, dan tetap masih menyesal atas waktu yang terlewatkan. Ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam ucapannya di hari ini, ribat di Seoul, ribat yang beliau bangun, dan ribat yang beliau bangun adalah ma'had pondok pesantren yang pertama kali yang ada di Hadramaut. Beliau bangun ribat, kemudian orang-orang kemudian belajar di tempat tersebut balash, tidak pakai bayar sedikit pun. Semuanya ditanggung oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengingatkan, mana orang-orang yang suka terhadap talabatul ilm, mana orang-orang yang kemudian memberikan sesuatu kepada talabatul ilm, yang cinta kepada ilmu. Orang mungkin membangun segala sesuatu, bangunan-bangunan yang megah, tapi bagaimana bangunan hati, bangunan yang ada di dalam diri seseorang, itu yang perlu dibangun, itu yang perlu diisi. Beliau mengingatkan tentang ribat, dan insya Allah alhamdulillah di kota Solo ini, di Masjid Riyadh ini dibangun ribat pula. Alhamdulillah di 100 tahun haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan sahibul maqam Al-Habib Ali bin Muhammad Anis bin Ali Al-Habsyi, kemudian mendirikan ribat yang insya Allah akan dididik orang-orang sebagaimana salaf terdahulu. Rentetan ilmunya tidak terputus, dan insya Allah berkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali mengingatkan bahwa sesungguhnya dakwah itu sangatlah penting. Seorang tokoh yang selalu dalam hidupnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya dakwahnya beliau yang sudah ada di masa lalu, kata beliau Al-Habib Ali, bekasnya masih didapati di masa beliau. Berkat perjuangan daripada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dakwah di berbagai tempat. Beliau berkat ribat yang kemudian dibangun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya keluar daripada ribat tersebut ribuan daripada ulama. 1000 lebih daripada para ulama keluar daripada ribat yang ada dibangun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan di antara yang beliau bawa di dalam kisahnya, salah seorang yang keluar daripada ribat tersebut kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang ada di daerahnya, kemudian menulis surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa sesungguhnya di daerahnya sangat minim tentang pengetahuan tentang masalah ilmu, sampai ada orang yang umurnya sampai 90 tahun tidak pernah sholat 1 rakaat pun. Dan berkat diajari oleh orang tersebut, maka orang itu pun akhirnya sholat dan terus menerus selalu ke masjid hingga wafat dalam keadaan semacam itu. Ini tidak lain berkat ilmu yang diajarkan, yang disebarkan, dakwah ilallah
sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah jalanku, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yang dimana dakwah itu dilakukan oleh aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka siapa yang tidak ingin untuk kemudian menjadi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ali mengingatkan bahwa sesungguhnya kita diharapkan untuk ikut kepada salaf dalam ucapan kita, perbuatan kita, ilmu dan amal yang kemudian mereka lakukan hendaknya kita lakukan pula. Lihat kitab-kitab yang penuh dengan cerita dan sejarah mereka. Kalau kita tidak bisa, maka kemudian kita harus buka kitab-kitab apapun yang tentang sejarah mereka. Kenali bagaimana akhlak mereka. Sayang kalau kita tidak mengenal mereka. Bagaimana kita ini mau mengikuti mereka kalau kita tidak kenal terhadap mereka. Harus kita lihat bagaimana akhlak mereka, sifat mereka, ibadah mereka, mujahadah mereka di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kitab-kitab, pelajari, dan bagaimana kita bisa melihat kitab-kitab yang ada di dalam rumah tangga kita. Penuh dengan majalah, penuh dengan koran, tidak ada satupun tentang sejarah salaf, tentang akhlak mereka, sifat mereka, ibadah mereka. Bagaimana kita, keluarga kita akan meniru mereka kalau kita tidak tahu tentang sejarah mereka. Maka ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali mengingatkan supaya kita mau untuk kemudian merujuk, melihat bagaimana kitab-kitab tentang sejarah salaf-salaf, orang-orang terdahulu. Dan alhamdulillah kita harus melihat bagaimana majlis yang semacam ini tidak lain itu semuanya berkat jasa daripada Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habishi, di mana beliau di dalam majlis semacam ini, di tempat semacam ini, di zawiyah ini, bersama dengan orang-orang yang hadir pada saat itu, kemudian membaca kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, sejarah tentang orang-orang terdahulu bagaimana, para salaf bagaimana, dibaca di dalam majlis ini semuanya. Setiap hari waktu zuhur, untuk kemudian duduk di dalam majlis ini. Setelah selesai khatam daripada kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, Al-Habib Anis mengatakan kepada yang lain, kita sudah baca sejarahnya, kita sudah baca daripada sirah mereka. Bagaimana kalau kita pergi kemudian ke sana, melihat keadaan di sana, ziarah secara langsung kepada orang-orang yang dibaca di dalam kitab Mashra' Ar-Rawi. Dan alhamdulillah berangkat pada tahun 1993 menuju ke Hadramut, dan kemudian sekarang alhamdulillah berkat Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habishi terbuka jalan, dan kemudian orang semua berbondong-bondong untuk mengenal salaf yang dahulu sama sekali dilupakan dan tidak diketahui oleh siapapun. Bagaimana kalau tidak berkat jasa beliau, maka kita tidak akan duduk di dalam majlis-majlis semacam ini, kita akan lalaikan majlis ini, kita akan pergi ke tempat lain. Tapi berkat beliau dan bagaimana man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa melakukan suatu hal yang baru kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai yaumil qiyamah. Dan semua majlis yang ada di Indonesia ini semuanya berkat daripada Al-Habib Anis, dan kemudian bagaimana kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis semacam ini adalah majlis yang penuh dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali mengingatkan, barang siapa
yang tidak ikut daripada ajaran salaf, maka beliau berikan perumpamaan seperti seorang yang kemudian tidak ikut naik tunggangan bersama. Sehingga kalau tidak ikut bersama dengan kafilahnya, maka kemudian akan dikejar oleh perompak dan kemudian diambil dan dibunuh orang tersebut. Beliau juga memberikan perumpamaan, barang siapa yang kemudian tidak jalan sebagaimana jalannya salaf, maka sesungguhnya dia berarti telah terpencar daripada kelompoknya. Tidak lain seperti kelompok hewan ternak yang kemudian terpisah daripada rombongan, maka yang dimakan oleh serigala itu yang terpencar. Kalau kita mau ikut, maka akan selamat dengan kafilah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali, man la salak fi tariq ahlih tahayyam wallah faya furu'an nabi siru ala al-ittiba. Barang siapa tidak berjalan di jalan keluarganya, tahayyam wallah, maka dia akan tersesat, bingung, tidak tahu, hilang. Faya furu'an nabi siru ala al-ittiba, maka keluarga Nabi khususnya bagi siapapun tidak lain jalannya adalah mengikuti orang-orang terdahulu sebagaimana para ulama, para aulia salihin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sesungguhnya kita di dalam majlis-majlis macam ini tidak lain kita harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu hal yang mudah bagi siapapun yang mau istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, siapapun bisa menempuh jalan semacam ini. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka sebagaimana disebutkan, dikutip oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari dua kalimat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah bagi lisan untuk mengucapkannya, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Beliau Al-Habib Ali mengingatkan, siapa yang sudah hari ini membaca daripada kata tersebut sebanyak 100 kali, siapa yang membacanya? Beliau mengingatkan, kadang kita ini menerima nasihat tapi kita limpahkan kepada orang lain. Kita kalau terima nasihat, ada orang kemudian dinasihati, memberikan wejangan tentang masalah zalim, kezaliman, maka kemudian kita katakan fulan itu yang zalim. Tidak kita berikan kepada diri kita, tidak kita tanyakan itu kepada diri kita, tapi kita katakan itu fulan. Kalau masalah ghibah kemudian dinasihatkan, maka kemudian kita katakan fulan yang ghibah itu, saya tidak. Dan merasa bahwa dirinya suci, tidak pernah ada kesalahan apapun, bersih. Layaknya seorang nabi dan rasul, maksum sudah. Tidak pernah kemudian kita tanya kepada diri kita untuk kemudian apa nasihat apapun yang diterimanya kemudian berusaha untuk kemudian dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allahumma hawwil halana ila ahsanil hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada salaf, cinta kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama para aulia salihin, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.